Bab 511. Ding! Berhasil mendapatkan pengakuan dari Ice Phoenix. Hadiah. 5 juta XP, 10.000 keahlian menjinakkan hewan peliharaan. Meskipun Yi Tianyun tidak menggunakan keterampilan menjinakkan hewan peliharaan, dia tetap memiliki kemahiran dalam hal itu. Pengungkapan ini benar-benar membuat Yi Tianyun tercengang, karena dia tidak tahu mengapa dia masih memilikinya. Namun untuk saat ini, dia masih punya hal lain yang harus dilakukan, jadi dia melompat ke punggung Phoenix S. Phoenix S itu kemudian menjerit dan terbang tinggi ke langit. Yi Tianyun memandu jalur terbang Phoenix S dan mendarat di samping Tuan Bai. "Aku tahu kau akan berhasil," kata Yan Er sambil langsung melompat ke pelukan Yi Tianyun saat Yi Tianyun turun dari Phoenix S. Phoenix S berkicau kesal karena sepertinya tidak menyukai semua orang yang menunggu Yi Tianyun di sana. Meskipun ia juga seekor Phoenix, bukan berarti ia harus akur dengan Phoenix lainnya. Yi Tianyun tahu bahwa Phoenix S sedang bersikap kurang ajar saat ini, jadi Tianyun memberinya tatapan teguran, dan Phoenix S segera berbaring di tanah, sebuah tanda bahwa ia sepenuhnya berada di bawah kendali Yi Tianyun. "Apa yang terjadi di sini? Bagaimana kau bisa mengendalikan dua jenis api yang sama sekali berbeda secara bersamaan?" tanya Tetua Lei sambil bergegas menghampiri Yi Tianyun. Para tetua lainnya tampak terkejut, karena mereka juga ingin tahu tentang hal itu. "Singkat cerita, ketika aku berada di dunia fana, aku menyerap api dunia bawah dan langsung menyadari bahwa aku juga bisa mengendalikannya. Sebagai api abadi, itu adalah api bawaan," kata Yi Tianyun dengan santai. Dia tidak sepenuhnya berbohong di sini. Dia hanya menghilangkan beberapa detail tentang kisah di balik setiap api. "Ini luar biasa. Kau memiliki api abadi, yang melambangkan Yang, dan api dunia bawah, yang melambangkan Yin," seru Lord Bai dengan penuh semangat. Wajah seluruh anggota klan Phoenix yang hadir untuk mengamati Yi Tianyun dipenuhi kekaguman saat mereka melihat Yi Tianyun dalam sudut pandang yang sama sekali baru. Namun kenyataannya, Yi Tianyun tidak memiliki batasan mengenai berapa banyak api yang dapat ia kendalikan. Sistem tersebut akan memungkinkannya untuk membudidayakan sebanyak yang dia inginkan. "Sepertinya menjadikanmu utusan ilahi adalah keputusan terbaik yang pernah dibuat klan Phoenix dalam waktu yang lama," kata Lord Bai dengan penuh semangat. Beberapa tetua kemudian mendekat dan memberi selamat kepada Yi Tianyun atas keberhasilannya setelah resmi menjadi utusan ilahi, sementara Tuan Bai memberikan sebuah tanda yang bertuliskan utusan ilahi. Itulah bukti bahwa Yi Tianyun telah menjadi utusan ilahi klan Phoenix. "Jadi, dengan token di tanganmu itu, kau secara resmi mewakili klan Phoenix kami di luar sana. Apapun yang kau lakukan di luar sana, kami, klan Phoenix, akan selalu mendukungmu," kata Lord Bai dengan sungguh-sungguh. "Bukankah itu terlalu banyak kekuatan untuk seorang utusan ilahi?" tanya Yi Tianyun dengan bingung. "Tidak selalu, kami akan selalu mendukungmu, tetapi kamu harus tahu bahwa kami bukanlah faksi terkuat di luar sana, jadi kamu harus bertindak berdasarkan situasi yang ada. Sebagai contoh, kalian tidak boleh membangkitkan murka negara ilahi, karena itu hanya akan membawa kehancuran bagi klan Phoenix kita sementara kita tidak siap seperti ini." Lord Bai berkata dengan sungguh-sungguh. "Tentu. Tapi saya jamin saya juga tidak akan membuat masalah selama mereka membiarkan saya sendiri. Saya bukan tipe orang yang memulai duluan," kata Yi Tianyun dengan ekspresi serius. Namun, inilah kepribadian Yi Tianyun. Selama ini, dia hanya membalas tindakan agresif orang lain, dia tidak pernah memilih untuk menyerang duluan. "Aku juga mendengar bahwa kau memiliki masalah dengan bangsa ilahi dunia bawah surgawi, dan karena kita berdua memiliki tujuan yang sama, izinkan aku memberitahumu rencanaku," kata Lord Bai dengan sungguh-sungguh. Yi Tianyun sudah mendengar rencana ini, karena dia juga ikut serta dalam pertemuan yang diadakan Tuan Bai sebelumnya. Tetapi tampaknya Tuan Bai memberitahunya kali ini, hanya sebagai formalitas, karena Yi Tianyun telah resmi menjadi utusan ilahi untuk klan Phoenix. Adapun tugas khusus Yi Tianyun, Tuan Bai tidak mempersiapkan apapun sebelumnya. Satu-satunya hal yang dapat ia pikirkan untuk dilakukan Yi Tianyun hanyalah secara rutin memeriksa segel di dalam Gua Phoenix ketika ia punya waktu. "Baik, singkatnya, aku hanya perlu bersembunyi dan menghindari menarik perhatian yang tidak perlu bagi klan Phoenix. Aku juga akan memeriksa segelnya sesekali, tetapi aku yakin untuk saat ini, segelnya sempurna. Tidak mungkin roh jahat bisa bergerak untuk melarikan diri," kata Yi Tianyun dengan percaya diri. "Bagus, saya mohon maaf atas ketidaknyamanan ini," kata Lord Bai dengan tulus. Namun pada saat yang sama, seorang penjaga datang dan menyela percakapan singkat antara Yi Tianyun dan Tuan Bai.
Tuanku, Ming Chen dari negara ilahi dunia bawah surgawi telah datang, kata penjaga itu dengan gugup. Baiklah, kurasa sudah waktunya untuk bertemu dengan si ular sekali lagi. Jangan khawatir. Aku akan segera menemuinya, kata Lord Bai sambil membubarkan para penjaga. Tuan Bai, saya akan ikut bersama Anda, kata Yi Tianyun dengan percaya diri. Bukankah kau sudah pernah bertarung dengannya sekali? Bukankah dia akan mengenalimu? Tanya Lord Bai dengan bingung. Jangan khawatir Tuan Bai. Aku membawa benda ini, kata Yi Tianyun sambil mengeluarkan topeng transformasi 100 dan memakainya. Wajahnya langsung berubah menjadi wajah orang lain, sama sekali tidak dikenali oleh klan Phoenix. Bab 512. Lord Bai terkejut saat ia menatap Yi Tianyun dari atas ke bawah sekali lagi. Semua orang merasakan hal yang sama, mereka terkejut melihat Yi Tianyun telah berubah menjadi orang lain. Topeng apa itu? Luar biasa. Aku belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya. Apakah kau punya yang lain? Aku bersedia menawar dengan harga tinggi untuk itu, kata Lord Bai dengan penuh semangat. Maaf, tapi aku hanya punya satu, kata Yi Tianyun meminta maaf. Lagi pula, barang yang dimilikinya hanya bisa dipakai oleh dirinya sendiri. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi jika orang lain menggunakannya, tetapi kemungkinan pertama yang terlintas di benaknya adalah barang itu akan menjadi tidak berguna bagi orang lain. Sayang sekali. Jika aku memiliki topeng ini, aku bisa berbaur dengan faksi lain dengan mudah, kata Lord Bai dengan sedikit ekspresi kecewa di wajahnya. Tuan Bai, bukankah jaringan informasi klan Phoenix sudah melakukan pekerjaan yang hebat dalam memperoleh berbagai informasi penting? Mengapa Anda merasa perlu untuk memata-matai pihak lain? Tanya Yi Tianyun dengan penasaran. Memang benar bahwa divisi intelijen kita telah melakukan pekerjaan yang hebat. Tetapi jika aku memiliki topeng itu, aku dapat menyusup lebih dalam ke faksi musuh, dan dengan cara itu, aku dapat menemukan rencana apapun yang dapat membahayakan klan Phoenix, kata Lord Bai dengan penuh tekad. Yan Er, yang berada di dekat Tuan Bai, sedikit terkejut karena dia bisa merasakan emosi kuat yang dipancarkan oleh Tuan Bai. Apakah kau takut, Yan Er? Tanya Yi Tianyun saat melihat Yan Er mundur menjauh dari Tuan Bai, lalu ia memegang lengan Yan Er. Tuan Bai tersenyum, meminta maaf kepada Yan Er, dan mempercepat langkahnya. Ayo kita pergi sekarang, mari kita lihat apa yang dibawa ular itu ke sini kali ini, kata Tuan Bai dengan dingin. Yi Tianyun mengangguk dan menyerahkan Yan Er kepada Puren agar dia bisa bermain dengan anak-anak seusianya atau melakukan hal lain sementara Yi Tianyun bertemu dengan Ming Chen. Benar saja, saat Yi Tianyun dan Tuan Bai tiba di aula pertama, Ming Chen sudah menunggu bersama satu orang lainnya. Senang akhirnya bisa bertemu denganmu Tuan Phoenix, kata Ming Chen sambil menyapa Tuan Bai dengan licik. Yi Tianyun memperhatikan bahwa teman Ming Chen adalah seorang ahli Raja Roh tingkat 2. Salam juga untuk Anda, tetapi apa yang membawa Anda kemari kali ini? Tanya Tuan Bai dengan acuh tak acuh. Nah, ku dengar kau sudah menyelesaikan masalah di dalam Gua Phoenix, dan aku senang mendengarnya. Aku ingin tahu, apakah kau membunuh roh jahat itu atau hanya menyegelnya? Tanya Ming Chen dengan rasa ingin tahu, namun sambil tersenyum. Cara Ming Chen menampilkan dirinya membuat Yi Tianyun merasa mual. Tidak ada gunanya lagi berpura-pura, karena klan Phoenix sudah tahu bahwa motif tersembunyinya membantu klan Phoenix adalah untuk membebaskan roh jahat. Apakah penting apakah ia dibunuh atau disegel? Aku mendengar harga yang kau tetapkan terlalu tinggi untuk membantu kami dari tetua, dan kami menyesal tidak dapat menerimanya. Jadi, aku akan bertanya lagi, apa yang membawamu kemari? Kata Lord Bai dengan acuh tak acuh. Tuan Bai, kami mohon maaf jika harga kami tampak tidak masuk akal bagi Anda, tetapi alasan kami menetapkan harga setinggi itu bukanlah sepenuhnya tidak masuk akal. Jika permintaannya hanya untuk memadamkan api abadi dan api surgawi di dalam gua, harganya akan murah, tetapi membunuh roh jahat secara keseluruhan adalah hal yang berbeda, kata Ming Chen, masih dengan senyumnya yang menjijikkan. Tetapi saya datang kali ini hanya untuk menanyakan apakah Anda mampu membunuh roh jahat di dalam gua. Jika Anda berhasil, maka kami ingin merayakan hari di mana Anda akhirnya terbebas dari belenggu roh jahat, kata Ming Chen sambil tersenyum. Tuan Bai dan Yi Tianyun merasa sangat tidak nyaman bertemu dengan Ming Chen karena mereka sudah mengetahui rencana Ming Chen, tetapi mereka juga tidak bisa begitu saja membocorkannya. Apakah ini orang yang membantumu dalam insiden itu? Tanya Ming Chen saat akhirnya melihat Yi Tianyun di samping Tuan Bai. Yi Tianyun tahu bahwa ucapan Ming Chen hanyalah omong kosong. Ming Chen sudah mencoba untuk menembus kekuatan Yi Tianyun, tetapi berkat topeng 100 transformasi,
Ming Chen tidak mampu melakukannya. Namun satu hal yang Ming Chen ketahui adalah Yi Tianyun bukanlah Phoenix. Sekalipun topeng 100 transformasi dapat mengubah penampilannya, topeng itu tidak dapat mengubah energi unik spesifik yang dipancarkan oleh setiap ras. Yah, akulah yang membantu klan Phoenix menyelesaikan masalah di dalam gua Phoenix sebelumnya. Apakah ada yang salah dengan itu? Kata Yi Tianyun dengan tenang. Meskipun Yi Tianyun sangat membenci Ming Chen, dia tidak bisa begitu saja mengkhianati rencana Tuan Bai. Yi Tianyun juga tahu bahwa dia berada dalam posisi yang sulit sekarang. Dia bisa membunuh Ming Chen kapan saja, tetapi dia tidak akan mampu bertahan melawan kekuatan negara ilahi di belakangnya. Jika kalian hanya ingin tahu apa yang terjadi di Gua Phoenix, dengan senang hati saya umumkan bahwa roh jahat itu akhirnya mati, kata Lord Bai dengan kegembiraan yang dibuat-buat. Benarkah? Kata Ming Chen sambil terkejut mendengar berita palsu itu. Dari ekspresi mereka, baik Yi Tianyun maupun Tuan Bai tahu bahwa roh jahat itu memiliki arti penting bagi negara ilahi dunia bawah surgawi. Bab 513. Apakah kematian roh jahat itu benar-benar mengejutkan? Tanya Lord Bai sambil menatap mata Ming Chen. Lord Bai tidak menunjukkan rasa takut kepada Ming Chen, kultivasinya jauh lebih kuat daripada Ming Chen, tetapi negara ilahi dunia bawah surgawi masih bisa menjadi masalah jika dia tidak sepenuhnya siap, jadi dia tetap harus berhati-hati. Yah, ini sungguh mengejutkan karena klan Phoenix sudah lama tidak mampu mengatasi masalah ini, namun tiba-tiba terselesaikan begitu saja, kata Ming Chen sambil tersenyum. Maafkan saya karena datang ke sini tanpa disadari, kata Ming Chen dengan tulus. Kami bersyukur atas ketulusanmu dalam membantu kami mengatasi masalah ini. Kau boleh tinggal di sini selama beberapa hari. Kami akan menunjukkan keramahan klan Phoenix kepadamu selama kau tinggal, kata Lord Bai kepada Ming Chen. Tidak, terima kasih telah mengundang kami, tetapi kami permisi dulu. Karena masalahnya sudah terselesaikan, kami tidak perlu merepotkan Anda lagi, kata Ming Chen sambil tersenyum kepada Tuan Bai. Ming Chen dan anak buahnya segera pergi setelah itu, meninggalkan Yi Tianyun dan klan Phoenix sendirian untuk sementara waktu. Yi Tianyun menyadari saat itu juga bahwa dia harus segera menjadi lebih kuat. Ada terlalu banyak kultivator Raja Roh di dunia hantu ini, dan dia sudah terlalu jauh tertinggal. Dia tahu bahwa dia bisa dengan mudah mengalahkan beberapa kultivator Raja Roh, tetapi jujur saja, dia tidak tahu di mana batas kemampuannya. Ada apa, kakak? Tanya Lord Bai saat melihat Yi Tianyun tertidur. Tidak, tetapi situasi tadi mungkin adalah kesempatan terbaik kita untuk membunuh Ming Chen, kata Yi Tianyun dengan heran. Yah, aku tahu, tapi kita akan langsung kalah karena musuh akan mengetahui rencana kita, kata Lord Bai dengan sungguh-sungguh. Ya, memang begitu. Mungkin lebih baik kita berurusan dengannya lain waktu, kata Yi Tianyun heran. Tapi aku jamin, akulah yang akan membunuh bajingan itu, kata Yi Tianyun dengan percaya diri. Lord Bai sedikit terkejut karena dia tidak menyangka Yi Tianyun telah mencapai tahap Raja Roh, tetapi tetap mengangguk untuk menyemangatinya. Dia tidak tahu bahwa Yi Tianyun memiliki kemampuan curang untuk meningkatkan kekuatannya hingga mencapai titik di mana dia benar-benar lebih hebat daripada beberapa kultivator Raja Roh. Ding! Kediaman Heavenly Cloudsman Shahn telah berhasil menggulingkan faksi jahat. Hadiah 100 juta XP, 1 juta XP, 500.000 SPS, kartu XP 10 kali. Sebuah pesan notifikasi tiba-tiba muncul, mengejutkan Yi Tianyun. Dia menyadari bahwa notifikasi ini berasal dari Su Fei. Dia masih mengejar beberapa tentara kekaisaran Netherworld yang berlarian dan bersembunyi di seluruh benua awan surgawi. Yi Tianyun merasa bangga karena dia tahu bahwa orang-orang yang dia percayai sedang bekerja keras sendiri. Ding! Kediaman awan surgawi telah berhasil menggulingkan faksi jahat. Hadiah 80 juta XP, 800.000 CPS, 30.000 SPS. Tidak lama setelah pemberitahuan pertama, pemberitahuan lainnya sudah muncul lagi. Tampaknya pasukan Su Fei terpecah menjadi dua, dan saat tim Su Fei berhasil memusnahkan sekelompok kultivator, tim lainnya juga telah selesai. Mengapa kau tersenyum sendiri seperti itu? Tanya Lord Bai dengan nada khawatir. Tidak ada apa-apa, aku hanya teringat sesuatu yang lucu, itu saja, kata Yi Tianyun sambil tersenyum kepada Tuan Bai. Baiklah, kita harus mulai bertindak sekarang, apakah Anda akan bergabung dengan saya? Tanya Lord Bai dengan rasa ingin tahu. Rencana apa yang kau pikirkan? Tanya Yi Tianyun balik. Dia tidak ingin mengikuti orang secara membabi buta, jadi dia perlu mengetahui rencananya terlebih dahulu.
Cara paling sederhana untuk mengatakan ini adalah dengan merampok sumber daya bangsa ilahi langit bawah. Ada tempat bernama Gudang Harta Karun yang memasok sumber daya untuk bangsa ilahi langit bawah, tetapi masalahnya, tempat itu sulit ditembus. Kita harus menyelinap masuk tanpa terdeteksi untuk mencuri sumber daya mereka, kata Lord Bai dengan percaya diri. Di manakah tempat ini? Yi Tianyun bertanya sekali lagi. Di dalam wilayah alam bawah surgawi, tetapi informasinya akurat, kata Lord Bai dengan penuh percaya diri. Yi Tianyun tersenyum lebar karena menyukai rencana ini. Terlebih lagi, peta harta karun dunia hantu di tangannya juga menunjuk ke gudang harta karun ini. Tidak mungkin dia akan melewatkan kesempatan ini. Baiklah, aku akan pergi. Aku pernah mendengar tentang tempat itu sebelumnya. Aku juga ada urusan di sana, kata Yi Tianyun sambil tersenyum kepada Tuan Bai. Benarkah? Baiklah, kalau begitu aku serahkan masalah ini padamu, kata Tuan Bai sambil menyeringai kepada Yi Tianyun. Ding! Berhasil menerima misi, serang dunia bawah surgawi, rebut harta karun. Hadiah setelah penyelesaian, 300 juta XP, 1 juta CPS, 50.000 SPS, 100 poin kesukaan klan Phoenix. Bab 514. Wajah Ming Chen tampak muram segera setelah dia meninggalkan sarang Phoenix. Ming Chen, apa yang harus dia laporkan ketika kita kembali? Tanya seorang pria di sampingnya dengan cemas. Pria itu adalah Nangong Ming, yang telah mengabdi di negara ilahi dunia bawah surgawi begitu lama. Aku tidak tahu. Aku ragu klan Phoenix benar-benar bisa membunuh leluhur roh jahat, tapi ada kemungkinan mereka menemukan Raja Suci yang mampu melakukan itu, kata Ming Chen sambil wajahnya jelas menunjukkan ketidakpuasan. Sekarang dia tidak tahu apa yang harus dilaporkan kembali ke negara ilahi dunia bawah surgawi, karena dia tahu bahwa itu adalah kemunduran bagi rencana mereka sekarang setelah leluhur roh jahat mati. Kurasa Raja Phoenix tadi berbohong. Tidak mungkin leluhur roh jahat bisa dibunuh semudah itu, kata Nangong Ming dengan sungguh-sungguh. Aku juga ingin mengatakan hal yang sama, tapi bagaimana jika dia benar-benar sudah meninggal? Tanya Ming Chen dengan cemas. Nangong Ming tidak bisa berkata apa-apa lagi karena dia tahu bahwa dia sendiri tidak bisa memastikannya. Tak seorang pun dari mereka ingin mendatangkan murka Raja Suci, meskipun itu bukan kesalahan mereka, Raja tetap akan menghukum mereka. Bagaimana mungkin manusia bisa membunuh leluhur kita? Nangong Ming bertanya dengan tidak percaya karena dia belum pernah bertemu manusia sekuat itu. Itu tidak penting sekarang. Masalahnya adalah, bagaimana kita akan melaporkan situasi ini kembali ke dunia bawah surgawi? Tanya Ming Chen dengan cemas. Semua ini gara-gara kamu. Kalau saja kamu meminta kompensasi yang lebih sedikit dalam negosiasi itu, kita pasti sudah menyelamatkan leluhur roh jahat sekarang, kata Nangong Ming dengan nada menuduh. Kau juga ada di sana kan? Apa kau mengatakan sesuatu yang mengubah pikiranku? Ini sama-sama salahmu dan salahku, kata Ming Chen dengan marah. Nangong Ming kembali terdiam, karena ia juga tahu bahwa itu benar. Semua ini terjadi karena mereka terlalu serakah sebelumnya, meskipun mereka harus masuk ke gua Phoenix apapun yang terjadi. Sialan, tidak ada cara lain. Kita hanya bisa melapor kembali ke dunia bawah surgawi sekarang. Nasib kita sekarang berada di tangan Raja Suci, kata Nangong Ming sambil menggelengkan kepala dan mencoba menenangkan dirinya. Ini sebagian kesalahannya, dia harus bersikap jantan dan mengakuinya. Kita akan menyelinap ke alam bawah surgawi. Kita akan mencuri sumber daya di dalam gudang harta karun, karena disitulah sumber daya utama bangsa, ilahi alam bawah surgawi disimpan. Jadi, prioritas kita adalah masuk dengan aman dan tanpa diketahui, kata Lord Bai kepada para tetua yang telah berkumpul sekali lagi. Tetapi sebelum kita melanjutkan, utusan ilahi telah mengatakan bahwa dia mengetahui cara untuk masuk ke tempat ini, jadi aku akan menyerahkannya untuk memimpin kali ini, kata Lord Bai dengan percaya diri. Kau yakin? Tempat itu berbahaya. Kau bisa mati di sana loh. Lebih baik serahkan saja pada kami dan buatkan kami peta, kata pemilik toko Ye sambil mengkhawatirkan keselamatan Yi Tianyun. Jangan khawatir, Tetua Ye. Aku tidak akan menghambatmu. Bahkan, kehadiranku mungkin akan lebih bermanfaat bagimu. Tempat itu dipenuhi dengan rune ilahi, dan untuk masuk ke dalamnya dengan lancar, kau membutuhkan seorang ahli rune ilahi, kata Yi Tianyun dengan percaya diri. Perkataan utusan ilahi benar. Jika tempat itu bisa disusupi semudah itu, sumber daya bangsa ilahi alam bawah surgawi pasti sudah habis. Jadi, aku ingin kalian bertiga menjadi pengawal utusan ilahi. Kita benar-benar membutuhkannya untuk pergi ke sana,
kata Lord Bai dengan nada memerintah kepada Tetua Ye, Tetua Lei, dan Tetua Luo. Baiklah, tapi kita harus melihat kemampuan utusan ilahi untuk menyembunyikan auranya terlebih dahulu. Dengan begitu, kita bisa menilai kemungkinan terdeteksi, kata Tetua Luo dengan sungguh-sungguh. Yi Tianyun kemudian mengangguk, dan tiba-tiba, dia menghilang dari pandangan semua orang. Bahkan jejak auranya pun tidak dapat terdeteksi dari tempat dia berdiri sebelumnya. Ini berkat kemampuan ilahi siluman. Yi Tianyun dapat menyembunyikan keberadaannya sepenuhnya dari siapapun yang tidak cukup waspada untuk menemukannya. Jadi, bagaimana menurutmu? Kata Yi Tianyun sambil kembali ke tempatnya semula. Kemampuan utusan ilahi sungguh luar biasa, kata para tetua, karena mereka sama sekali tidak bisa mendeteksi kehadiran Yi Tianyun. Jadi, jika tidak ada masalah lain, saya ingin membahas rencana saya sekarang, kata Yi Tianyun tiba-tiba. Lanjutkan. Kami semua siap mendengarkan, kata Lord Bai dengan rasa ingin tahu tentang rencana Yi Tianyun. Kita tidak hanya akan mencuri sumber daya bangsa ilahi dunia bawah begitu kita masuk. Tidak, itu terlalu membosankan. Sebaiknya kita hancurkan saja sumber daya yang tersisa yang tidak kita butuhkan agar mereka juga tidak bisa menggunakannya, kata Yi Tianyun sambil menyeringai. Aku masih tidak ingin merepotkan klan Phoenix dengan rencanaku ini, jadi sebelum aku menghancurkan sisa sumber daya mereka, aku ingin para tetua pergi dulu, kata Yi Tianyun dengan percaya diri. Bab 515. Rencana Yi Tianyun membuat semua orang terdiam, karena mereka tidak pernah menyangka bahwa Yi Tianyun berencana untuk menghancurkan seluruh ruang harta karun. Saat kau menunjukkan kekuatanmu, bangsa ilahi dunia bawah surgawi akan segera menyadari bahwa klan Phoenix lah yang menyerang mereka. Tetapi jika itu aku, mereka tidak akan pernah tahu. Lagi pula, mereka memiliki begitu banyak musuh manusia di luar sana, kata Yi Tianyun dengan percaya diri. Yi Tianyun tahu bahwa dia kekurangan kekuatan saat ini. Tetapi dia tahu bahwa dia akan mendapatkan sesuatu yang bisa digunakan begitu dia sampai di ruang harta karun, karena peta harta karun dunia hantu menunjukkan bahwa sesuatu yang luar biasa tersembunyi di sana. Apakah maksudmu kita harus melarikan diri sementara kau tetap tinggal untuk menghancurkan tempat ini? Tanya Tetua Luo dengan rasa ingin tahu. Ya, apakah ada masalah? Tanya Yi Tianyun dengan penasaran. Kami tahu kau cukup kuat, tapi kau masih berada di tahap roh void, kan? Jika kau bertemu seseorang di tahap Raja Roh, kau akan berada dalam masalah besar, kata Tetua Luo dengan cemas. Tetua Luo tahu bahwa rencana Yi Tianyun bagus, karena akan melumpuhkan kemajuan bangsa ilahi dunia bawah surgawi. Tetapi sebagai anggota klan Phoenix, dia tahu bahwa dia tidak dapat mendukung rencana Yi Tianyun, karena itu akan membawa perang lebih cepat ke pintu gerbang sarang Phoenix. Tidak, lanjutkan rencananya. Dia pasti memiliki sesuatu yang dapat dia gunakan untuk meloloskan diri dari cengkeraman alam bawah surgawi setelahnya. Dia bukan utusan ilahi tanpa alasan, kata Lord Bai dengan penuh percaya diri. Ketiga tetua itu ragu-ragu dengan keputusan ini, tetapi mereka tahu bahwa mereka tidak bisa mengingkari keputusan tuan mereka. Kuharap kau benar-benar tahu apa yang kau lakukan. Jika kau tertangkap, kuharap kau sudah tahu konsekuensinya, kata Lord Bai dengan sungguh-sungguh kepada Yi Tianyun. Tentu saja, Tuan Bai. Ini adalah rencana saya sendiri, dan saya mengerti apa yang dipertaruhkan di sini, kata Yi Tianyun dengan percaya diri. Ketiga tetua itu menghela napas, karena mereka tahu bahwa tidak ada yang bisa mengubah pikiran Yi Tianyun sekarang. Tetapi saat Yi Tianyun menatap mereka, mereka tahu bahwa inilah saat yang tepat untuk pergi. Ketiga tetua itu dengan cepat menyamar dan menekan aura mereka, agar orang-orang tidak menyadari bahwa mereka berasal dari klan Phoenix. Di sisi lain, Yi Tianyun hanya mengubah wajahnya lagi menggunakan topeng 1000 wajah, dan selesai. Mereka segera terbang menuju alam bawah surgawi. Awalnya, ketiga tetua itu mencoba terbang lebih lambat, karena mereka mengira Yi Tianyun tidak akan mampu mengimbangi mereka jika mereka terbang dengan kecepatan penuh, tetapi mereka terkejut ketika melihat Yi Tianyun dapat mengikuti mereka dengan mudah. Kau cepat sekali. Apa kau yakin masih berada di tahap roh void? Tanya Tetua Lei dengan kesal. Ia dapat merasakan bahwa Yi Tianyun berada di tahap roh void. Meskipun ia tidak dapat memastikan di lapisan mana ia berada, aura yang dipancarkan Yi Tianyun memang aura tahap roh void. Yah, aku yakin aku masih berada di tahap roh void, kata Yi Tianyun sambil tersenyum pada Tetua Lei. Kecepatan terbangnya meningkat berkat sayap Phoenix yang memberinya bonus kecepatan terbang. Ding! Rumah besar awan surgawi berhasil membasmi kelompok jahat. Hadiah.
80 juta XP, 60.000 CPS, 30.000 SPS. Ding! Selamat kepada pemain, Yi Tianyun, atas keberhasilannya menembus tahap roh void lapisan ke-7. Dia naik level tanpa melakukan apapun berkat Su Fei, yang bekerja keras untuk memberantas kejahatan di benua awan surgawi. Tidak diragukan lagi bahwa Kekaisaran Awan Surgawi akan segera didirikan, berkat kerja keras orang-orang di sana. Berkat kecepatan mereka yang sangat tinggi, mereka tiba di dunia bawah surgawi hanya dalam beberapa hari. Mereka segera berhenti tidak terlalu jauh dari perbatasan, karena mereka tahu bahwa mereka harus berhati-hati dan bersembunyi dengan baik mulai dari tempat ini. Tempat itu tampak seperti kota besar, sementara sebuah kuil besar menjulang tinggi ke langit dari luar terlihat. Ini adalah dunia bawah surgawi? Ini terlalu besar, kata Yi Tianyun sambil memandang kota itu dengan kagum. Ya, tapi sebenarnya, itu masih sebuah kuil yang sangat besar. Kita tidak tahu kapan, tetapi tempat ini diduduki oleh bangsa ilahi dunia bawah surgawi, bukan dibangun oleh mereka, kata Tetua Luo sambil menyatakan fakta tentang tempat itu. Tempat ini memang luar biasa. Tapi sayang sekali bangsa ilahi dunia bawah surgawi bisa mendapatkannya, kata Tetua Ye sambil menggelengkan kepalanya dengan jijik. Aku khawatir aku masih kekurangan kekuatan untuk menghancurkan tempat ini, kata Yi Tianyun sambil mencoba mengamati dunia bawah surgawi dengan saksama. Dia tahu bahwa dengan tempat yang begitu megah, pasti ada rune ilahi tingkat pencipta yang akan melindungi tempat itu. Bab 516. Jadi, tempat ini pernah diduduki, ya? Kata Yi Tianyun sambil merasa informasi itu bermanfaat. Ya, bangsa ilahi dunia bawah surgawi dapat mengendalikan rune ilahi tempat ini dari altar di tengah, jadi mereka menjadikan tempat ini milik mereka. Hanya seorang raja ilahi yang mampu melakukan hal seperti itu, kata Tetua Luo dengan jujur. Yi Tianyun tertarik dengan cerita Tetua Luo, karena raja ilahi berada di atas level raja suci. Raja ilahi seharusnya merupakan eksistensi terkuat di seluruh dunia. Namun sayangnya, mereka tidak lagi menampakkan diri, karena alasan yang tidak diketahui. Raja suci itu masih ada sekarang, tetapi jumlahnya hanya sedikit. Ya, Raja Ilahi, seorang tokoh legendaris. Leluhur klan Phoenix telah berupaya mencapai peringkat ini, tetapi mereka tidak pernah berhasil. Bangsa ilahi dunia bawah surgawi memiliki Raja Ilahi sebagai leluhur mereka, tetapi saya rasa dia sudah lama tiada. Mereka sangat ingin mengumpulkan sumber daya untuk membantu Raja Suci mereka mencapai peringkat Raja Ilahi, tetapi untungnya, mereka belum banyak mengalami kemajuan, kata Tetua Luo sambil menyampaikan informasi yang diketahuinya kepada Yi Tianyun. Apakah level Raja Dewa itu begitu sulit dicapai? Yi Tianyun bertanya dengan penasaran, karena jelas bahwa bahkan negara dewa pun tidak dapat mencapainya. Tetapi bagi Tianyun, dia yakin dia bisa mencapainya jika dia mendapatkan jumlah XP yang dibutuhkannya. Ya, itu sulit dicapai. Di negara suci manapun, saya khawatir Anda tidak akan pernah menemukannya, tetapi akan ada beberapa raja suci yang hampir mencapainya, tetapi pada akhirnya tidak pernah berhasil, kata Tetua Luo dengan jujur. Yi Tianyun mengangguk mengerti. Dengan seorang raja dewa yang menduduki tempat ini untuk pertama kalinya, Yi Tianyun akhirnya mengerti mengapa peta harta karun dunia hantu jauh lebih besar daripada peta harta karun naga melingkar. Apakah kau siap? Kami akan menyelinap masuk dan mencuri sumber daya berharga apapun, lalu kami akan menyerahkan semuanya ke tanganmu, kata Tetua Luo kepada Yi Tianyun dengan sungguh-sungguh. Saat ini, Yi Tianyun tahu bahwa jika dia bertemu dengan satu rune ilahi di tingkat pencipta, rencananya akan langsung gagal. Tidak mungkin dia bisa menghadapi rune ilahi itu di level ini, tetapi dia tetap harus berusaha sebaik mungkin sekarang. Ya, aku siap. Ayo, kata Yi Tianyun sambil berjalan bersama ketiga tetua. Ia bisa melihat bahwa ketiga tetua itu menunjukkan kekhawatiran akan keselamatan Yi Tianyun, tetapi mereka tahu bahwa mereka tidak bisa menyimpang dari rencana sekarang. Yi Tianyun melihat ke arah kuil dunia bawah surgawi di tengah, dan menyadari bahwa kuil itu dijaga ketat oleh begitu banyak ahli roh void. Dia tahu bahwa dia harus pergi ke sana setelah mereka berhasil mencuri sumber daya dunia bawah surgawi. Dengarkan baik-baik. Dunia bawah surgawi memiliki 6 pintu masuk. Semuanya dijaga ketat, tetapi 3 di antaranya dijaga oleh seorang ahli raja roh. Salah satu ahli tersebut adalah Jenderal Balong yang terkenal dari negara ilahi dunia bawah surgawi. Dia berasal dari garis keturunan klan Naga Murni dan saat ini berada di peringkat Raja Roh lapisan kelima.
kata Tetua Luo sambil menyampaikan hal-hal yang dia ketahui tentang tempat ini. Jadi, kita harus menghindari Jenderal Balong ini dengan segala cara kan? Tanya Tetua Lei sambil meminta konfirmasi. Tetua Luo mengangguk dengan sungguh-sungguh dan melanjutkan rencana tersebut. Nah, ini peta yang diberikan Sang Dewa, utusan ilahi, tolong konfirmasikan di mana kita harus menyerang terlebih dahulu. Kata Tetua Luo sambil memberikan peta yang didapatnya dari Tuan Bai sebelumnya kepada Yi Tianyun. Peta ini bagus. Jauh lebih sederhana daripada yang kuingat, tapi menunjukkan titik yang perlu kita ketahui. Yi Tianyun berkata sambil mengamati peta dari Tuan Bai. Peta itu memiliki beberapa perbedaan dari peta harta karun dunia hantu miliknya, tetapi peta itu mencakup lapisan terluar tempat tersebut, menunjukkan kemana mereka perlu pergi. Baiklah, untuk saat ini, kita perlu menemukan pintu masuk yang tidak dijaga oleh ahli Raja Roh. Kita bisa mengatasi ahli roh void dengan mudah, tetapi ahli Raja Roh bisa menjadi masalah. Jadi, menurutmu mana yang harus kita pilih, utusan ilahi? Tanya Tetua Ye kepada Yi Tianyun. Tetapi ketika ia melihat ke arah Yi Tianyun, ia melihat bahwa Yi Tianyun telah menutup matanya dan tampak sedang bermeditasi. Tetua Ye tidak tahu bahwa sekarang Yi Tianyun menggunakan indera spiritualnya untuk memetakan jalan yang harus mereka lalui, sehingga rencana itu berjalan lancar. Setelah beberapa saat, dia selesai memetakan jalan dan membuka matanya. Ikuti aku. Aku tahu kemana harus pergi, kata Yi Tianyun dengan percaya diri. Kita akan pergi kemana? Tanya Penatua Ye dengan rasa ingin tahu. Sekarang pegang bahuku. Yi Tianyun memerintah dengan nada mendesak. Ketiga tetua itu segera melakukannya, dan tiba-tiba keempatnya melesat dan menghilang dari tempat itu. Bab 517. Di sudut terpencil alam bawah surgawi, 4 sosok tiba-tiba muncul begitu saja. Ayo, kata Yi Tianyun sambil mengamati sekeliling dengan cermat. Dari pengamatan awalnya, Yi Tianyun tahu bahwa tempat ini seharusnya kosong, tetapi tidak ada salahnya untuk tetap waspada. Namun, ketiga orang lainnya terkejut karena mereka tidak pernah tahu hal seperti ini mungkin terjadi. Apakah Anda akan memindahkan kami ke sini sekarang? Kata Tetua Ye dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Bisa dibilang begitu, kata Yi Tianyun sambil tersenyum pada Tetua Ye. Setelah meningkatkan kemampuan ilahi teleportasinya, jangkauan teleportasinya kini meningkat. Astaga, pantas saja kau bilang bisa melakukan ini sendiri. Kau memiliki kultivasi manipulasi ruang yang langka, kata Tetua Luo dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Sekarang bukan waktunya untuk membahas ini. Kita masih harus bergerak cepat, kata Yi Tianyun dengan tergesa-gesa. Tetua Luo mengangguk, dan Yi Tianyun segera menggunakan kemampuan silumannya untuk menyatu dengan lingkungan sekitar, dan ketiga tetua segera mengikutinya. Para tetua kemudian mengikuti Yi Tianyun karena dialah yang memiliki peta tersebut. Yi Tianyun sendiri memutuskan untuk mengikuti peta yang diberikan Tuan Bai untuk saat ini, karena dia tahu bahwa peta itu seharusnya berisi informasi yang benar untuk misi mereka. Dia bisa pergi ke tempat yang ditandai di peta harta karun dunia hantu nanti, karena itu bukan misi saat ini. Namun Yi Tianyun juga sedikit khawatir, karena dia sekarang tahu bahwa alam bawah surgawi diciptakan dengan batu keras yang setara dengan tingkat Raja Roh. Batu itu mustahil untuk dihancurkan jika yang menyerangnya adalah seseorang dengan peringkat lebih rendah. Rune ilahi yang mengamankan tempat ini juga berperingkat tinggi, bahkan yang terendah pun berada di tingkat rune ilahi master. Yi Tianyun benar-benar terkesan dengan Raja Ilahi yang menciptakan tempat ini. Tapi dia tahu bahwa dia tidak perlu khawatir, karena para kultivator yang menjaga tempat ini sekarang bukanlah kultivator peringkat tinggi. Sebagai permulaan, penjaga pertama yang dia temui berada di peringkat transformasi inti. Meskipun bangsa ilahi dunia bawah surgawi adalah salah satu faksi terkuat, tidak semua anggotanya adalah kultivator tingkat tinggi. Yi Tianyun dengan cepat melesat ke belakang penjaga dan menjatuhkannya hingga pingsan, lalu menyeret tubuhnya ke tempat yang gelap. Para tetua kembali terkejut melihat Yi Tianyun bergerak begitu cepat hingga menjatuhkan para penjaga. Utusan ilahi, kau terlalu cepat. Kemampuanmu setara dengan kemampuan pembunuhan Tetua Ye, atau bahkan lebih, kata Tetua Luo sambil terkejut sekali lagi. Tetua Luo, Anda terlalu berlebihan, saya hanya melakukan apa yang saya bisa, kata Yi Tianyun dengan sopan. Kemudian dia bergerak lagi menuju tanda di peta Tuan Bai, karena dia tahu bahwa dia harus sampai di sana dengan cepat. Para tetua segera mengikuti di belakang tanpa bertanya apapun, karena mereka tahu bahwa mereka dapat mempercayai Yi Tianyun. Namun setelah beberapa saat,
mereka menemui jalan buntu. Tunggu, apa yang terjadi? Tanya Tetua Lei dengan bingung. Namun, Yi Tianyun tidak mengatakan apapun saat dia mengetuk dinding di depannya, dan tiba-tiba sebuah lubang terbuka di sana. Tetua Lei terkejut karena mereka tidak pernah menyangka hal seperti ini akan terjadi. Dinding batu itu langsung berdiri tegak begitu mereka masuk, mengejutkan beberapa penjaga di dekatnya. "Apakah kau mendengar suara itu barusan?" tanya salah satu penjaga kepada rekannya. "Aku mendengarnya. Bunyinya seperti batu yang bergesekan," kata temannya dengan penasaran. Mereka berjalan menuju sumber suara itu, tetapi mereka bingung karena tidak melihat apapun di sana. "Apakah ada kebocoran atau sesuatu?" tanya penjaga itu sambil melihat sekeliling tembok, tetapi mereka tetap tidak melihat apapun, jadi mereka pergi untuk melanjutkan tugas patroli mereka sekali lagi. Di sisi lain, Yi Tianyun memimpin jalan masuk ke dalam terowongan rahasia. Tempat itu gelap, dan yang lain merasa lega sejenak karena mereka tahu bahwa mereka aman untuk saat ini. "Aku tidak pernah menyangka hal seperti ini ada di sini," kata Tetua Lei dengan nada terkejut. "Memang benar kau bodoh, jadi itu sama sekali tidak mengejutkan," kata Tetua Luo dengan sinis. "Hei, tidak perlu bersikap kasar," balas Tetua Lei dengan kesal. "Baiklah, sekarang kita sudah dekat. Aku butuh semua orang bersiap," kata Yi Tianyun sambil menghentikan pertengkaran antara kedua tetua itu. Dia mengetahui terowongan rahasia ini berkat peta harta karun dunia hantu, jadi seharusnya mudah bagi Yi Tianyun untuk menemukan setiap tempat rahasia. Dia harus menyelesaikan misi ini secepat mungkin. Bab 518. Di bawah kepemimpinan Yi Tianyun, jalan mereka tidak terhalang dan mudah. Patroli penjaga sama sekali tidak dapat mendeteksi mereka. Orang yang mungkin bisa mendeteksi mereka adalah Jenderal Angkatan Darat dari negara ilahi dunia bawah surgawi, tetapi Yi Tianyun telah memastikan bahwa dia menjauhi area yang mereka jaga. Jika orang-orang mengetahui jalan ini, bangsa ilahi dunia bawah surgawi pasti sudah hancur sejak lama, kata Tetua Ye sambil tertawa pelan. Meskipun dia tertawa, Yi Tianyun dapat melihat bahwa dia masih waspada dengan belati di tangannya. "Tunggu!" seru Yi Tianyun tiba-tiba saat merasakan sesuatu dari balik dinding. Tetua itu langsung berhenti dan merasakan apa yang terjadi di balik dinding juga. Mereka langsung marah karena tahu apa yang terjadi di luar. Ada seorang kultivator Raja Roh berdiri dengan tumpukan mayat di sekelilingnya. Mayat-mayat itu berasal dari klan Phoenix, dan pria itu menggantung mereka di tepi kolam, menguras darah mereka. Apa yang sedang dilakukan klan Phoenix? Mereka bahkan tidak menyadari bahwa wanita-wanita mereka hilang satu persatu, kata pria itu sambil menyeringai sendiri. Ia masih memegang seorang wanita lain yang masih hidup di tangannya, sementara ia menggantung mayat-mayat itu. Mata pria itu tampak seperti mata harimau, membuatnya semakin menakutkan. Menhu, tahap Raja Roh tingkat 3 dengan garis keturunan harimau surgawi. Ia dapat berubah menjadi harimau besar yang sebanding dengan alat suci tingkat rendah. Seni bela diri, semburan harimau, raungan harimau, tubuh emas harimau. Titik lemah, 1 inci di bawah leher. Kekuatan tempur, 230 juta poin. Yi Tianyun hanya memperhatikan detail kecil itu karena dia sendiri sangat marah. Orang itu adalah Menhu. Dia adalah salah satu ahli yang ditugaskan untuk menjaga tempat ini. Dia juga memiliki kekuatan garis darah harimau surgawi. Kita harus menghadapinya sekarang. Tidak mungkin kita membiarkannya lolos begitu saja setelah membunuh begitu banyak anggota klan kita seperti ini, kata Tetua Lei dengan marah. Ya, aku setuju. Lagi pula, tempat ini relatif tersembunyi. Kita bisa menghadapinya, dan tidak akan ada yang tahu, kata Tetua Ye dengan marah. Baiklah, kita bertiga akan menghadapinya, sementara utusan ilahi menjaga pintu masuk kita. Jika keadaan memburuk, utusan ilahi bisa menyelesaikan misi ini sendiri, kata Tetua Luo dengan percaya diri. Tetapi ketika mereka mengalihkan perhatian untuk meminta konfirmasi Yi Tianyun, mereka tidak dapat menemukannya. Kumohon ampuni aku, kata wanita itu dengan suara gemetar. Aku akan melakukannya. Darahmu akan menyelamatkanmu dari kehidupanmu yang menyedihkan. Kau akan menjadi bagian dariku, kata Menhu sambil membunuh wanita itu dan menghela napas dengan ekspresi puas di wajahnya saat dia duduk di genangan darah. Namun tiba-tiba, ia merasakan niat membunuh yang luar biasa dari belakangnya yang membuatnya segera berdiri, tetapi sudah terlambat. Serangan Yi Tianyun mendarat tepat di titik lemah Menhu,
dan serangan itu menghancurkan tulang di dada Menhu. Menhu berteriak keras, tetapi berkat rune ilahi yang menutupi genangan darah ini, suara Menhu tidak terdengar oleh penjaga di luar. Yi Tianyun segera menyerap energi spiritual Menhu menggunakan seni ilahi penelan langit miliknya. "Siapakah kau?" tanya Menhu sambil merasakan dirinya semakin lemah setiap detiknya. Menhu melihat bahwa orang yang menyerangnya barusan adalah seorang pemuda dengan tatapan dingin di wajahnya. Serangan yang menghancurkan tulangnya tadi berhasil melumpuhkannya, membuatnya tidak mampu menggerakkan tubuhnya. "Seorang pria yang akan sangat senang melihatmu mengering," kata Yi Tianyun dingin. Menhu langsung terdiam karena tahu bahwa dia tidak bisa lolos dari pemuda itu sendirian. Jadi dia mulai berteriak memanggil para penjaga keluar. "Kau, dari semua orang, seharusnya tahu bahwa perjuanganmu sia-sia. Tempat ini diliputi oleh rune ilahi peredam suara," kata Yi Tianyun acuh tak acuh. Dia tidak menyerap kekuatan spiritual Menhu untuk mendapatkan pengalaman, tetapi dia melakukannya agar bisa menyiksa Menhu dengan lebih efisien. "Kapan kau memasang rune ilahi peredam suara di tempat ini? Aku tidak pernah tahu," kata Menhu tak berdaya. Dia terlalu malas untuk mencari tahu detail tentang tempat kerjanya sendiri. "Oh, aku akan memberitahumu semua yang perlu kau ketahui setelah ini," kata Yi Tianyun dingin. Bab 519. Menhu ketakutan. Dia sekarang menyadari bahwa sekeras apapun dia berteriak, tidak akan ada bantuan yang datang. Dia bahkan tidak bisa bergerak karena pedang Yi Tianyun masih tertancap di dadanya. Pada saat yang sama, Tetua Luo mendorong pintu rahasia hingga terbuka dan masuk bersama para tetua lainnya. "Luar biasa. Kau berhasil menangkap Menhu," kata Tetua Luo kepada Yi Tianyun sambil menatap Yi Tianyun dengan terkejut. Ini adalah pertama kalinya para tetua melihat seorang ahli roh kekosongan mengalahkan seorang ahli raja roh dengan semudah ini. Tetua Luo kemudian melihat pedang yang digunakan Yi Tianyun untuk menikam Menhu, dan dia terkesan saat melihat bahwa pedang itu adalah pedang peringkat alat suci tingkat tinggi. Mereka tidak tahu bahwa Yi Tianyun mengaktifkan mode kerusakan gilanya ketika dia menusuk Menhu, meningkatkan kekuatan tempurnya hingga 500 juta poin. "Cepat, selamatkan mereka yang masih hidup," seru Yi Tianyun saat melihat para tetua masih berdiri di sekitar mengamati Menhu. Para tetua segera mengangguk dan mencari korban selamat. "Menyelamatkan orang? Apa kau berhalusinasi? Mereka semua sudah mati. Tidak ada yang bisa diselamatkan di sini," kata Menhu sambil tertawa dengan darah di mulutnya. Yi Tianyun menghela napas dan mengeluarkan pisau merah dari cincin penyimpanannya, lalu menebas perut Menhu beberapa kali, menyebabkan Menhu menjerit kesakitan. "Jangan khawatir. Kau akan segera dikubur bersama orang mati," kata Yi Tianyun dingin. "Bunuh aku. Kau jelas tidak bisa membunuhku. Kalau tidak, kau pasti sudah melakukannya sejak tadi," kata Menhu sambil mengejek Yi Tianyun. Dengan rasa sakit yang dirasakannya akibat tebasan Yi Tianyun tadi, ia tahu kemungkinannya untuk bertahan hidup pada dasarnya nol, jadi lebih baik mati dengan cepat. "Nah, ini yang kau inginkan," kata Yi Tianyun sambil mengeluarkan api abadi dan membakar Menhu perlahan dari kakinya. "Utusan ilahi. Ada 3 wanita yang masih hidup," kata Tetua Luo sambil membawa ketiga wanita itu mendekat ke Yi Tianyun. Para wanita itu memandang Yi Tianyun, yang membakar Menhu hidup-hidup dengan mata berkaca-kaca karena tubuh mereka dipenuhi begitu banyak luka, dan jelas, mereka sudah kehilangan banyak darah. Tetapi ketika mereka melihat Menhu terbakar, mereka tersenyum bahagia. "Terima kasih banyak," kata salah satu wanita itu saat sekarat karena kehilangan banyak darah. Mereka mungkin bisa bertahan hidup jika mereka bertekad untuk hidup, tetapi tampaknya mereka puas dengan hukuman Menhu, dan karena itu mereka langsung menyerah. Para tetua kemudian melepas topeng mereka dan sedikit berduka, karena mereka tahu bahwa hal seperti ini seharusnya tidak terjadi. Para tetua memandang mayat-mayat wanita itu dengan sedih, karena mereka sekarang mengerti bahwa bangsa ilahi dunia bawah surgawi adalah faksi yang harus dihancurkan apapun yang terjadi. Yi Tianyun juga menatap mayat-mayat itu dengan sedih karena dia tahu bahwa dia bisa menyelamatkan para wanita itu, tetapi karena para wanita itu telah menyerah pada kehidupan, tidak ada yang bisa dia lakukan. Rasa sakit yang mereka derita setelah disiksa terlalu lama pasti telah mendorong mereka hingga batasnya. "Kau monster!" seru Tetua Luo sambil meninju wajah Menhu. Kau adalah tetua klan Phoenix. Bagaimana kau bisa masuk ke alam bawah surgawi?" kata Menhu sambil terkejut melihat Tetua Luo adalah salah satu orang yang menyusup ke alam bawah surgawi. "Kau tidak perlu tahu tentang itu.
Kita di sini untuk menghancurkan dunia bawah surgawi. Kau sudah melakukan begitu banyak hal yang tak termaafkan. Lebih baik kalian semua mati saja, kata Yi Tianyun dingin sambil memaksa Menhu untuk melihat ke arahnya. Kalian semua delusi. Tidak mungkin klan Phoenix bisa menang melawan kami. Kalian semua akan segera mati. Aku akan menunggu kalian di bawah sana nanti, kata Menhu sambil tertawa terbahak-bahak dengan tatapan penuh kebencian di matanya. Yi Tianyun kesal karena Menhu terus berbicara seolah-olah dia menang. Jadi Tianyun meningkatkan output apinya dan membakar Menhu sedikit lebih cepat. Menhu merasakan sakit luar biasa yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Saat kakinya berubah menjadi abu, dia tidak bisa lagi berteriak. Jangan khawatir. Kami akan menemanimu di sana nanti. Bahkan, bagaimana kalau kau menciptakan dunia bawah surgawi dari awal di sana? Kata Yi Tianyun sambil menyeringai jahat. Selama ini, Yi Tianyun terus menyerap kekuatan spiritual Menhu, dan akhirnya pria itu tidak memiliki apapun lagi. Aku sudah selesai, tetua. Apa kalian tidak mau berganti? Kata Yi Tianyun sambil membiarkan Menhu jatuh lemas ke tanah. Para tetua segera menunjukkan niat membunuh mereka yang kuat saat mereka mendekati Menhu. Bab 520. Ding. Berhasil membunuh Menhu. Hadiah. 130 juta XP, 13.000 CPS, 5.000 SPS, armor harimau surgawi, alat suci tingkat tinggi, sepatu bot harimau surgawi, alat suci tingkat tinggi, cakar harimau surgawi, alat suci tingkat tinggi, garis keturunan harimau surgawi, pil ilahi pendingin. Menhu sudah mati. Yi Tianyun tidak punya alasan untuk membiarkannya hidup lebih lama lagi. Lagi pula, mereka harus bergerak cepat. Setidaknya, mereka telah membalas dendam atas orang-orang yang telah dianiaya di sini. Namun Yi Tianyun sedikit kecewa, karena dia tidak menerima hadiah tambahan atas pembunuhan yang menurutnya adalah musuh elit. Ini berarti bahwa Menhu bukanlah lawan yang akan sulit dihadapi Yi Tianyun bahkan jika dia sendirian. Ayo pergi. Mari kita keluar dari sini, kata Yi Tianyun sambil memasukkan tubuh anggota klan Phoenix yang gugur ke dalam sebuah kotak yang ia simpan di dalam cincin penyimpanannya. Ia bermaksud mengubur mereka nanti, setelah mereka mencapai tempat yang aman. Tetua Luo dan yang lainnya mengangguk. Lalu Tetua Luo melemparkan tubuh Menhu ke dalam kolam darah dan memposisikannya sedemikian rupa sehingga tampak seperti sedang tidur. Utusan ilahi, aku tidak menyangka kau sekuat ini. Kau bahkan bisa mengalahkan ahli Raja Roh dengan mudah, tanya Tetua Ye dengan kebingungan. Ya, apa kau yakin kau bukan ahli Raja Roh? Tanya Tetua Lei penasaran. Tetua Lei berpikir bahwa tidak mungkin seorang ahli roh void bisa mengalahkan seorang ahli Raja Roh dalam pertarungan, bahkan jika ahli roh void itu mengejutkan ahli Raja Roh. Ini benar, aku masih berada di tingkat kultivasi roh void. Dia terlalu malas untuk memeriksa sekitarnya, kata Yi Tianyun sambil tersenyum kepada kedua tetua. Para tetua mengangguk, tetapi di dalam hati mereka masih menyimpan keraguan. Namun satu hal yang diketahui para tetua adalah Yi Tianyun memiliki kemampuan ilahi siluman. Bahkan para ahli Raja Roh, seperti ketiga tetua pun, tidak dapat mendeteksi keberadaan Yi Tianyun sebelumnya. Namun hanya Yi Tianyun yang tahu bahwa kemampuan silumannya memiliki kelemahan fatal yang dapat dimanfaatkan musuh jika mereka mengetahuinya. Yi Tianyun tidak bisa mengelabui rune ilahi, jadi jika rune ilahi tipe deteksi diukir di banyak tempat, Yi Tianyun tidak bisa menggunakan kemampuan silumannya secara efisien. Itu dia. Ruang harta karun tepat di depan kita, tetapi saya khawatir tidak ada jalan aman untuk masuk ke dalam. Kita harus masuk dari depan, kata Yi Tianyun kepada ketiga tetua itu. Para tetua mengangguk karena mereka tahu bahwa pertempuran tak terhindarkan di sini. Mereka bergerak lagi, dan kali ini, Yi Tianyun membuka jalan di sudut yang aman agar mereka dapat bergerak menuju rumah harta karun. Yi Tianyun dengan cepat melihat sekeliling saat dia merasakan kehadiran setiap penjaga di sekitarnya. Yi Tianyun segera menyadari bahwa ada beberapa penjaga peringkat Void Spirit yang berjalan perlahan ke arah mereka. Yi Tianyun memberi isyarat kepada para tetua untuk berhenti, dan dia melihat para penjaga menuju ke rumah harta karun. Mereka membawa sesuatu, dan ketika mereka sampai di rumah harta karun, Yi Tianyun memperhatikan bahwa para penjaga yang datang menyerahkan paket mereka kepada para penjaga di depan rumah harta karun lalu segera pergi. Singkatnya, para penjaga ini sedang mengangkut beberapa sumber daya yang harus disimpan di dalam rumah harta karun. Tuan Bai tidak memberitahu mereka informasi ini, tetapi Yi Tianyun tahu bahwa tidak mungkin orang luar seperti Tuan Bai memiliki informasi semacam ini.
Namun Yi Tianyun bertekad, apapun isi paket itu, dia pasti akan memilikinya. Apakah kau melihat itu? Kurasa itu adalah pil obat yang baru saja diangkut, kata Tetua Luo sambil berspekulasi tentang apa yang mungkin ada di dalam paket tadi. Yi Tianyun mengangguk dan mencoba menilai situasi di dalam rumah harta karun dengan indera spiritualnya, tetapi dia tidak dapat melihat apapun di dalamnya. Perlindungan di rumah harta karun ini ternyata lebih baik dari yang dia duga. Baiklah, kita akan segera mengetahui apa sebenarnya yang terjadi. Aku bisa mengalahkan keempat penjaga itu, tetapi kita akan berada dalam masalah jika ada orang yang lewat lagi, kata Yi Tianyun dengan serius. Kita harus menyeret mayat-mayat itu ke dalam, kata Tetua Lei dengan sungguh-sungguh. Yang lain mengangguk dan dengan cepat bergerak menuju rumah harta karun, melumpuhkan para penjaga, dan segera menyeret mayat-mayat itu ke arah pintu. Mereka segera membuka pintu dan memasuki rumah harta karun, tetapi mereka terkejut melihat bahwa di dalam rumah harta karun, banyak binatang iblis sedang menunggu mereka. Bab 521. Untungnya, semua binatang iblis di dalam rumah harta karun terkunci di dalam sangkar. Ada begitu banyak binatang iblis langka di dalamnya, sehingga keempatnya terkejut. Ada beberapa phoenix kuno, naga, harimau liar, beruang raksasa, dan banyak lainnya. Yi Tianyun juga melihat beberapa kultivator melemparkan banyak pil obat ke dalam kandang untuk memberi makan binatang iblis itu. Dari raut wajah para iblis buas itu, jelas bahwa mereka dibawa ke sana melawan kehendak mereka sendiri. Jadi jelas bagi Tianyun bahwa para kultivator di sana akan melakukan apa saja untuk memastikan bahwa para iblis buas ini menuruti perintah mereka. "Hei, siapa kalian?" teriak seorang kultivator saat melihat 4 orang asing berdiri di depan pintu. Yi Tianyun segera melepaskan sedikit aura membunuhnya dan langsung melumpuhkan para kultivator di tempat itu. Itu mudah baginya karena mereka hanya berada di tahap transformasi inti. Sepertinya kita salah. Tempat ini bukan gudang harta karun. Ini adalah kandang binatang iblis. Jelas sekali bahwa bangsa ilahi dunia bawah surgawi berusaha menjadikan binatang iblis ini bagian dari pasukan mereka. Kau benar. Lihat ini. Mereka punya banyak racun penjinak di atas banyak pil obat, kata Tetua Luo sambil memeriksa isi wadah di dekatnya. Racun penjinak adalah racun yang diberikan kepada binatang iblis untuk melemahkan tekad mereka dan akhirnya menjinakkan mereka. Racun ini cukup ampuh. Misalkan racun ini secara bertahap diberikan kepada binatang iblis bersama dengan pil obat. Binatang iblis itu akhirnya akan jinak. Yah, kita memang tidak menemukan rumah harta karun, tapi kita malah menemukan binatang iblis ini. Tetap saja ini kemenangan, kata Yi Tianyun dengan santai. Seharusnya sudah jelas bagi Tianyun, karena tempat ini bukanlah markas besar negara ilahi dunia bawah surgawi. Adalah hal yang wajar untuk menyimpan semua harta karun di dalam markas besar Anda, bukan di tempat dengan keamanan minimal seperti ini. Yi Tianyun mengerti bahwa informasi yang diberikan Tuan Bai kepada mereka salah karena mudah disalahpahami, sebab informan itu hanya tahu bahwa negara ilahi dunia bawah langit memasok banyak sekali pil obat ke tempat ini. Informasinya salah. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Haruskah kita melarikan diri sekarang? Tanya Tetua Lei dengan cemas. Tidak, kita tidak bisa pulang dengan tangan kosong. Aku punya ide, jadi jelas, mereka telah mengalokasikan banyak sumber daya untuk menjinakkan binatang iblis ini. Yang perlu kita lakukan hanyalah membebaskan binatang iblis ini dari sangkarnya, dan bangsa ilahi dunia bawah surgawi akan kehilangan semua sumber daya yang telah mereka gunakan di sini. Semua yang mereka lakukan akan sia-sia, kata Yi Tianyun sambil menyeringai kepada para tetua. Inilah cara terbaik yang bisa dipikirkan Yi Tianyun untuk menggagalkan rencana negara ilahi dunia bawah surgawi saat ini. Binatang iblis ini pastinya tidak murah dan memakan waktu. Jika mereka dibebaskan, tidak mungkin binatang iblis itu akan membiarkan diri mereka ditangkap dengan mudah lagi, dan jika mereka memilih untuk menangkap yang baru, mereka harus menghabiskan banyak sumber daya dan banyak waktu lagi. Jadi, apa yang kau pikirkan? Membunuh mereka atau membebaskan mereka? Tanya Tetua Ye sambil sedikit bingung dengan ide Yi Tianyun. Baiklah, aku berniat menjinakkan mereka sebanyak mungkin. Setelah itu, mungkin kita bisa membunuh beberapa yang tidak mau patuh padaku, kata Yi Tianyun dengan santai. Yi Tianyun merasa gembira karena tahu bahwa dia bisa mendapatkan banyak binatang iblis langka di sini. Mereka akan menjadi pasukan binatang iblis miliknya sendiri. Lagi pula, binatang iblis ini memiliki kultivasi yang tinggi, di mana yang terendah berada di tahap transformasi inti,
dan yang tertinggi berada di tahap roh hampa. Yi Tianyun juga yakin bahwa dia akan mampu menjinakkan mereka semua. Tapi kau yakin? Kita tidak bisa begitu saja keluar dari sini, membawa begitu banyak binatang iblis. Kau tahu, terlalu banyak dari mereka di sini. Tidak mungkin kita tidak akan diperhatikan, kata Tetua Lei sambil mengungkapkan sudut pandangnya. Yi Tianyun tahu bahwa Tetua Lei benar. Biasanya, tidak mungkin musuh tidak menyadari jika mereka mengeluarkan begitu banyak binatang iblis tanpa alasan. Tetapi Tetua Lei tidak tahu bahwa Yi Tianyun dapat menyimpan makhluk yang telah dijinakkannya di dalam inventarisnya. Tetua Lei bingung karena dia tahu bahwa makhluk hidup seharusnya tidak bisa disimpan di dalam cincin penyimpanan. Tenang, Tetua Lei. Aku punya cara untuk mengeluarkan binatang iblis ini. Tapi aku butuh kalian untuk memastikan kita aman untuk sementara waktu. Aku akan segera mengeluarkan binatang iblis ini, kata Yi Tianyun dengan percaya diri. Baiklah, kami akan melindungimu, kata Tetua Luo sambil kedua tetua lainnya mengangguk dan segera bergegas keluar gedung untuk menyingkirkan ancaman yang mungkin ada. Bab 522. Yi Tianyun dengan cepat bergegas menuju binatang iblis dan menjinakkan mereka satu persatu. Dia langsung menyimpannya di dalam petbarnya untuk mempersingkat waktu karena waktu sangat berharga di sini. Para tetua yang berdiri di depan pintu untuk memastikan Yi Tianyun tidak diganggu mengintip ke dalam bangunan dan melihat bahwa Yi Tianyun benar-benar menjinakkan binatang iblis satu persatu. Mereka saling mengangguk dan melanjutkan tugas mereka untuk menjaga Yi Tianyun. Ding! Berhasil menjinakkan beruang raksasa. Hadiah 2 juta XP, 600 kemahiran menjinakkan hewan peliharaan. Ding! Harimau liar berhasil dijinakkan. Hadiah 170.000 XP, 500 kemahiran menjinakkan hewan peliharaan. Ding! Berhasil dijinakkan. Yi Tianyun melakukannya dengan cepat. Dia melewatkan yang gagal dijinakkan karena dia bisa mencoba lagi nanti. Dia memastikan bahwa setiap binatang iblis berhasil dijinakkan tanpa terkecuali. Kapasitas pet bar hampir tak terbatas, jadi dia bisa menangkap semua binatang iblis di sana tanpa khawatir kehabisan tempat. Setelah beberapa saat, Tetua Luo masuk kembali. Hei, ada orang datang. Kita akan segera berganti pakaian penjaga, kata Tetua Luo sambil mengambil beberapa pakaian penjaga dan menyerahkannya kepada Tetua Ye dan Tetua Lei, dan mereka segera berganti pakaian. Yi Tianyun mengangguk dan membiarkan Tetua Luo menangani situasi tersebut karena ia harus menahan diri sejenak. Tak lama kemudian, Tetua Luo membawa beberapa cincin penyimpanan yang Yi Tianyun tahu berisi banyak pil obat. Untungnya, mereka tidak mengenali kita, kata Tetua Luo dengan gembira. Yi Tianyun mengangguk dan terus menjinakkan semua binatang iblis dengan kecepatan lebih tinggi. Tak lama kemudian, lebih dari setengah binatang iblis telah berhasil dijinakkan. Ding! Selamat atas peningkatan keahlian menjinakkan hewan peliharaan tingkat lanjut menjadi keahlian menjinakkan hewan peliharaan tingkat master. Yi Tianyun sangat gembira melihat tingkat keberhasilannya juga meningkat berkat peningkatan level. Dia segera bergegas menuju binatang iblis yang tersisa dan dengan cepat menjinakkan mereka dengan kecepatan penjinakan barunya. Tiba-tiba, Yi Tianyun mendengar perkelahian dari luar, tetapi dia mengabaikannya karena dia hanya peduli untuk menjinakkan semua binatang iblis ini. Dia juga menaruh kepercayaannya pada para tetua karena dia tahu bahwa mereka akan menyelesaikan pekerjaan itu. Benar saja, para tetua dengan cepat masuk ke dalam sambil menyeret beberapa mayat. Dilihat dari pakaian mereka, Yi Tianyun tahu bahwa mereka adalah patroli dunia bawah surgawi. Mereka mengenali kita. Untungnya, tidak ada satupun dari mereka yang lolos kali ini, kata Tetua Luo sambil menghela napas, tetapi ketika mereka melihat sekeliling, mereka terkejut melihat hampir semua binatang iblis telah lenyap. Bagaimana kau bisa? Bukankah ini terlalu cepat bahkan untukmu? Di mana kau menyimpannya? Apakah cincin penyimpanan hidupmu memiliki kapasitas sebesar itu? Kata Tetua Ye dengan kagum. Untungnya kita membawa utusan ilahi ke sini. Kalau tidak, kita hanya bisa membunuh semua binatang iblis ini, bukannya menangkapnya. Tapi kita harus bergerak cepat, karena mereka mulai menyadari ada sesuatu yang tidak beres, kata Tetua Lei dengan cemas. Aku tahu. Jika kau merasa musuh terlalu kuat, cepat masuk ke dalam. Aku akan segera membawa kita keluar dari sini, kata Yi Tianyun dengan percaya diri. Kau bisa berteleportasi lagi.
Tanya para tetua sambil menatap Yi Tianyun dengan heran. Yi Tianyun hanya mengangguk dan melanjutkan menjinakkan binatang iblis di dalam, sementara para tetua dengan cepat kembali ke pos mereka untuk berdiri di depan pintu. Namun tak lama kemudian, Yi Tianyun mendengar suara dentuman keras di pintu, dan tiba-tiba para tetua bergegas masuk. Apa yang terjadi? Bagaimana situasi di luar? Tanya Yi Tianyun dengan penasaran. Ini gawat, utusan ilahi. Balong dan Ming Chen ada di sini, kata tetua Luo sambil mengerutkan kening karena khawatir. Ming Chen? Apa kau yakin? Kata Yi Tianyun sambil terkejut karena Ming Chen benar-benar datang. Ya, dia juga membawa 4 ahli Raja Roh tambahan bersamanya, kata tetua Luo dengan cemas. Tiba-tiba, terdengar lagi suara ketukan keras di pintu. Pintu itu mulai berderit, seolah tak mampu menahan serangan dari luar. Tenang, aku akan menyelesaikan penjinakan semua binatang iblis, lalu kita akan menghadapi mereka, kata Yi Tianyun dengan santai tanpa sedikit pun rasa khawatir. Bab 523. Bagaimana mungkin seseorang bisa masuk, dan tidak ada yang tahu apa-apa tentang itu? Seorang pria tampak marah di luar rumah harta karun. Dia terus berusaha mendobrak pintu, tetapi rune ilahi di pintu itu mempersulitnya untuk melakukan hal tersebut. Kami sangat menyesal, kata seorang penjaga dengan nada meminta maaf. Namun, pria yang marah itu memukul penjaga tersebut dengan kasar karena tidak mau mendengar alasan apapun. Semua ini terjadi karena kamu tidak tahu apa-apa. Kalau kamu tahu, masalah ini tidak akan terjadi kan? Kata pria yang marah itu dengan geram. Pria ini tak lain adalah Balong, pakar ras naga yang bersekutu dengan bangsa ilahi dunia bawah surgawi. Balong, musuhnya sangat tangguh, aku yakin. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa membunuh Menhu dan lolos begitu saja. Setidaknya, salah satu dari mereka pasti seorang ahli Raja Roh, kata Ming Chen dengan sungguh-sungguh sambil berdiri di samping Balong. Bagaimana mereka bisa masuk ke lokasi ini tanpa diketahui siapapun? Kata Niu Tengtian dari sisi lain Ming Chen. Pria ini memiliki tanduk di kepalanya seperti iblis. Aku tidak tahu. Tapi mereka tidak hanya membunuh Menhu, tetapi juga menerobos masuk ke dalam sangkar iblis. Jika mereka membunuh semua binatang iblis di dalamnya, kita akan berada dalam masalah, kata Balong dengan cemas. Niu Tengtian bergidik, karena dia tahu apa yang dimaksud Balong. Jika semua binatang iblis di dalam mati, Raja Suci akan menghukum mereka atas ketidakmampuan mereka. Aku tak pernah menyangka kita akan menghadapi masalah seperti ini begitu memasuki alam bawah surgawi. Dari faksi mana orang ini berasal? Beraninya mereka menyerang negara ilahi alam bawah surgawi seperti ini, kata Ming Chen sambil menggertakkan giginya karena kesal. Itu tidak penting sekarang. Seperti yang kukatakan tadi, jika mereka membunuh semua binatang buas di dalam, Raja Suci akan menyajikan kepala kita di atas piring perak, seru Balong dengan marah. Dia segera memukul pintu itu lagi, dan kali ini, tangannya tertutup sisik naga yang tebal. Yah, sisi baiknya, mereka tidak akan bisa melarikan diri dari tempat ini sekarang, kata Niu Tengtian dengan jahat sambil memikirkan bagaimana dia harus membunuh penyusup itu dan membalaskan dendam Menhu. Menhu adalah saudaranya, dan ketika dia menemukan tubuh Menhu yang tak bernyawa, dia benar-benar frustrasi. Di sisi lain, Yi Tianyun masih dengan tenang menjinakkan binatang iblis, sementara semua tetua tampak khawatir saat suara ketukan di pintu terdengar semakin keras. Orang-orang di dalam, saya sarankan kalian untuk menyerah sekarang juga. Suara Balong terdengar dari luar saat dentuman di pintu berhenti sejenak. Apa yang akan kau lakukan pada kami jika kami menyerah? Teriak Yi Tianyun dari dalam sambil menjinakkan binatang iblis terakhir. Jika kau menyerah sekarang, kami akan membiarkan tubuhmu tetap utuh agar faksimu dapat menguburkannya, kata Balong dengan percaya diri dari luar. Hadiah yang bodoh sekali bukan? Idiot, siapa yang mau menyerah hanya untuk dibunuh setelahnya? Kata Yi Tianyun sambil menertawakan Balong. Tidak, kata-kata kakak hanyalah lelucon. Jika kau menyerah sekarang, aku berjanji akan memastikan kau diadili secara adil di ibu kota dunia bawah surgawi oleh Raja Suci sendiri, kata Ming Chen sambil membujuk musuh di dalam untuk menyerah. Namun tentu saja, Yi Tianyun masih menganggapnya lucu. Lagi pula, mengapa dia ingin diadili oleh raja mereka? Kau memang idiot kan? Kau pikir aku umur berapa? 5 tahun? Siapa yang waras mau menuruti perkataanmu? Kata Yi Tianyun dingin. Beraninya kau menyebutku idiot. Dasar sampah. Apa kau pikir kau aman di dalam sangkar iblis itu? Begitu aku menghancurkan pintu ini, kalian semua akan mati, seru Ming Chen dengan marah.
Dia segera menyerang pintu itu lagi, karena dia benar-benar ingin membunuh musuh di dalamnya. Namun, rune ilahi di pintu itu terbukti tangguh karena masih berdiri kokoh. Memang benar kan? Aku bahkan tidak tahu bagaimana ibumu bisa tahan melihat orang idiot sepertimu sebagai anaknya, kata Yi Tianyun sambil tertawa lagi dengan nada mengejek. Ming Chen sudah sangat marah mendengar kata-kata mengejek Yi Tianyun dari dalam. Tunggu saja, aku akan membunuhmu dengan cara yang menyakitkan, seru Ming Chen dengan marah sambil membanting kakinya ke pintu. Yi Tianyun menyeringai saat akhirnya berhasil menjinakkan binatang buas terakhir. Ding! Selamat kepada pemain, Yi Tianyun, atas keberhasilannya menembus tahap roh void lapisan ke-8. Ding! Selamat kepada pemain, Yi Tianyun, atas keberhasilannya menyelesaikan prestasi, menjinakkan kegilaan. Hadiah, gelar, menangkap Grandmaster. Grandmaster penjinakan, meningkatkan tingkat penjinakan sebesar 20%. Yi Tianyun terkejut dengan serangkaian hadiah yang baru saja ia terima. Bab 524. Dia tidak hanya naik level, tetapi juga mendapatkan gelar dari situ. Yi Tianyun mengangguk puas karena dia tahu bahwa dia semakin dekat dengan tahap Raja Roh dan mendapatkan banyak keuntungan di tempat ini. Saat dia dengan cepat memeriksa jumlah XP yang dibutuhkan untuk level berikutnya, dia menghela napas karena dia membutuhkan 1 miliar XP untuk itu. Yi Tianyun tahu bahwa dia harus mengalahkan lawan di atas peringkat Void Spirit Stage untuk mendapatkan jumlah yang diperlukan untuk naik level sekarang. Aku sudah selesai menjinakkan semua binatang iblis di sini, kata Yi Tianyun kepada para tetua sambil menarik napas lega. Para tetua segera melihat sekeliling, dan benar saja, tidak ada lagi binatang iblis yang terlihat, hanya kandang-kandang kosong. Ayo pergi sekarang. Kita harus keluar dari sini, kata Yi Tianyun sambil memberi isyarat kepada para tetua untuk mendekat. Para tetua mengangguk dan segera datang ke sisi Yi Tianyun. Ini bagus. Kita telah mencapai tujuan kita di sini. Meskipun kita tidak mendapatkan sumber daya apapun, setidaknya kita telah menahan rencana bangsa ilahi dunia bawah surgawi, kata tetua Luo dengan gembira. Yi Tianyun tersenyum dan segera berteleportasi bersama para tetua keluar dari alam bawah surgawi. Mereka muncul kembali di dalam hutan dekat alam bawah surgawi, dan mereka semua tahu bahwa mereka aman untuk saat ini. Namun para tetua masih memandang Yi Tianyun dengan kagum, karena kemampuan teleportasi Yi Tianyun benar-benar luar biasa. Kekuatanmu masih membuatku takjub setiap saat. Kita benar-benar lolos dari dinding dunia bawah surgawi begitu saja, kata tetua Luo dengan kagum. Tetapi ada satu hal yang para tetua yakini, yaitu, sekeras apapun mereka mencoba, tidak mungkin mereka bisa mempelajari kemampuan ini. Mereka percaya itu pasti kemampuan unik yang datang bersamaan dengan kemampuan bawaan. Ya, aku yakin orang-orang itu masih menggedor pintu dengan marah. Begitu mereka masuk ke rumah itu, aku yakin mereka akan menumpahkan darah, bukan air mata, kata tetua Lei sambil menyeringai dengan ekspresi puas di wajahnya. Faktanya, semua tetua merasa puas dengan pencapaian mereka barusan. Mereka berhasil menggagalkan rencana ras roh jahat untuk menyerang klan Phoenix lebih cepat. Mereka tahu bahwa begitu binatang iblis sebelumnya berhasil dijinakkan oleh bangsa ilahi dunia bawah surgawi, binatang itu akan segera dikerahkan untuk menyerang klan Phoenix. Tapi rencananya belum selesai. Kalian semua bisa kembali dan melapor kepada Tuan Bai, dan bawa kedua Phoenix ini bersama kalian. Akan lebih baik jika mereka kembali ke sarangnya lagi, kata Yi Tianyun sambil memanggil dua Phoenix yang didapatnya dari sangkar iblis sebelumnya. Kau masih berniat menghancurkannya? Tanya tetua Luo dengan cemas. Yah, seperti yang kukatakan tadi, rencananya belum selesai. Aku masih perlu masuk sekali lagi. Tapi aku jamin, aku akan segera kembali, kata Yi Tianyun dengan santai kepada tetua Luo. Ketiga tetua itu saling memandang dengan ekspresi ragu di wajah mereka. Tetapi mereka tahu bahwa Yi Tianyun mampu menjaga dirinya sendiri di dalam tempat itu, karena mereka telah melihat kemampuan Yi Tianyun, ditambah kemampuan teleportasinya, akan menyelamatkannya dari situasi berbahaya. Baiklah, jika kau memang begitu bertekad, kurasa tidak ada yang bisa menghentikanmu. Tapi hati-hati di sana. Kau harus melarikan diri dari tempat itu, kata tetua Luo dengan cemas. Sebenarnya, semua tetua memandang Yi Tianyun dengan tatapan khawatir, tetapi mereka tahu bahwa tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk menghentikan Yi Tianyun kembali ke alam bawah surgawi lagi. Para tetua mengangguk kepada Yi Tianyun dan segera pergi,
karena mereka tahu bahwa mereka tidak bisa membuang waktu di sana. Mereka tahu bahwa Yi Tianyun akan menggunakan teleportasinya lagi, dan mereka juga tahu bahwa Yi Tianyun tidak mungkin menggunakannya berulang kali, jadi mereka berharap itu masih cukup untuk membawa Yi Tianyun ke tempat aman pada akhirnya. Yi Tianyun menunggu selama 1 jam di dalam hutan sambil menunggu waktu pendinginan teleportasinya, dan begitu kemampuan itu tersedia kembali, dia segera berteleportasi kembali ke dalam alam bawah surgawi. Dia memperhatikan bahwa tidak banyak lagi penjaga di sekitar situ, dan dia menduga Ming Chen dan para eksekutif lainnya telah memerintahkan pencarian menyeluruh untuk para penyusup. Namun berkat kemampuan menyelinapnya, Yi Tianyun dapat dengan mudah melewati banyak penjaga yang menghalangi jalannya. Tidak mungkin para penjaga itu dapat mendeteksinya karena level mereka semua lebih rendah dibandingkan Yi Tianyun. Yi Tianyun kembali ke area rumah harta karun karena tanda pada peta harta karun dunia hantu menunjukkan bahwa dia harus pergi ke arah sana. Dia ingin melihat harta karun apa yang mungkin dimiliki tempat itu yang belum diklaim oleh bangsa ilahi dunia bawah surgawi. Tak lama kemudian, Yi Tianyun tiba di pasar, dan yang dilihatnya hanyalah sebuah lorong tersembunyi. Dia tahu bahwa dia akan menemukan harta karun itu begitu melewati lorong ini. Bab 525. Balong masih menyerang pintu dengan ganas, dan dari kelihatannya, pintu itu hampir roboh karena kekuatannya yang luar biasa. Cepat! Kita akan segera bisa membunuh bajingan-bajingan itu, kata Ming Chen dengan ekspresi marah di wajahnya. Balong terlalu lama menghancurkan pintu itu, sehingga Ming Chen khawatir para penyusup telah melukai binatang iblis di dalamnya. Akhirnya, setelah tanpa henti menyerang pintu itu jebol bersama pilar yang menahannya. Balong dan para eksekutif lainnya segera bergegas masuk untuk menyerang penyusup dan memeriksa kondisi binatang iblis itu. Namun, saat mereka memasuki ruangan, mereka terkejut melihat bahwa tidak ada satupun binatang iblis di dalam sangkar, bahkan mayat mereka pun tidak terlihat. Penyusup itu sendiri juga tidak ditemukan dimanapun. Balong sangat marah melebihi apapun yang pernah ia rasakan. Dia menghunus pedangnya dan menghancurkan sangkar binatang iblis satu persatu untuk melampiaskan amarahnya. Dia berhenti begitu hampir tidak ada bagian sangkar yang tersisa. Dia meraung untuk terakhir kalinya, melepaskan sejumlah besar niat membunuh dan aura yang membatu. Ming Chen sendiri juga sangat marah, tetapi dia memutuskan untuk tidak melakukan apapun karena tidak ada gunanya mengamuk seperti Balong. Dia segera mencari jejak energi spiritual di dalam ruang harta karun untuk melihat apakah dia dapat menemukan jejak penyusup atau tidak. Dia yakin bahwa tidak mungkin penyusup itu bisa keluar dari ruangan ini tanpa sepengetahuan mereka. Terlebih lagi, ruangan itu hanya memiliki satu pintu, dan tidak ada jalan keluar lain. Sial! Kemana mereka pergi? Kurasa tidak ada jalan tersembunyi atau lorong rahasia menuju ruangan ini, kata Ming Chen sambil mencoba memindai seluruh ruangan dengan indera spiritualnya dan tidak menemukan apapun. Kemudian dia mencoba mencari jalan tersembunyi dengan mendorong dinding dan menghentakkan kakinya ke lantai untuk melihat apakah ada ruangan tersembunyi, tetapi tetap saja, dia tidak menemukan apapun. Mereka benar-benar menghilang, kata Niu Tengtian sambil mencoba membantu Ming Chen menemukan lorong tersembunyi, tetapi tetap saja, dia tidak menemukan apapun. Ming Chen dan para eksekutif tahu bahwa tidak ada jalan tersembunyi di ruangan ini, karena mereka sudah mengetahui semua jalan tersembunyi di alam bawah surgawi. Namun, mereka tetap berusaha mencari jalan tersembunyi di ruangan itu, karena mereka tidak mengerti bagaimana penyusup bisa keluar dari ruangan itu tanpa sepengetahuan mereka. Mereka pasti tahu rahasia di ruangan ini. Tidak ada penjelasan lain. Mereka juga membunuh Menhu. Betapa lebih memalukan lagi yang bisa mereka lakukan terhadap bangsa ilahi dunia bawah surgawi kita, seru Balong dengan marah. Mereka tidak akan pernah memikirkan kemungkinan bahwa penyusup itu memiliki kemampuan teleportasi, karena itu adalah kemampuan yang sangat langka. Pikiran mereka selanjutnya adalah bagaimana mereka bisa melaporkan semua kekacauan ini kepada Raja Suci. Mereka pasti akan dihukum karena ketidakmampuan mereka. Jika mereka menangkap penyusup itu, Raja Suci setidaknya akan membebaskan mereka, tetapi saat ini, tidak mungkin Raja Suci akan membiarkan mereka pergi tanpa hukuman berat. Saat mereka hendak melanjutkan pencarian jalan tersembunyi, tiba-tiba gempa menghantam mereka. Mereka terkejut, dan dinding serta lantai mulai bercahaya keemasan. Sialan! Siapa yang mengaktifkan tangga pendakian ilahi? Apakah itu penyusup? Kata Balong sambil melihat sekelilingnya dengan kaget. Sialan! Cepat!
Kita harus pergi memeriksa dan menghentikan siapapun yang mengaktifkan tangga pendakian ilahi. Seru Ming Chen dengan marah. Ming Chen dan yang lainnya segera meninggalkan ruangan binatang iblis itu dan melihat sekeliling dengan cemas. Kau periksa di sana. Jika ada pergerakan, segera tangani. Kita harus menghentikan mereka apapun yang terjadi, kata Balong sambil memerintahkan Ming Chen untuk pergi ke arah tertentu sementara dia sendiri berencana pergi ke arah lain. Ming Chen mengangguk dan segera bergegas ke arah yang ditunjuk Balong sebelumnya, sementara Balong segera bergegas ke arah lain. Ming Chen bergegas menuju lorong tersembunyi yang dia tahu merupakan jalan pintas menuju tangga pendakian ilahi, dan memang, dia tiba di tangga itu lebih cepat daripada siapapun dari negara ilahi dunia bawah surgawi. Dia mendongak dan melihat seseorang sudah memanjat tangga dan sudah mencapai lantai 100 di atas sana. Penyusup! Ming Chen berteriak marah kepada penyusup itu. Orang yang memanjat tangga itu tak lain adalah Yi Tianyun sendiri. Tapi Yi Tianyun sama sekali tidak menyangka bahwa dia harus memanjat tangga hingga level 1900. Namun bukan itu yang dia pikirkan. Dia hanya penasaran apa yang bisa dia dapatkan begitu sampai di puncak. Bersambung.